Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Sarman Kitimang, selamat pagi. Kita melanjutkan pembahasan tentang bantuan sosial. Banyak sekali orang yang menyalah persepsian. Mungkin orang ini kebanyakan netizen atau mungkin warga mungkin memandang begini. Ini ada bantuan beras, siapa yang dapat terserah kades. Ini ada bantuan uang sekian ratus juta, silakan dibagi kades siapa yang dapat. Ini ada bantuan apa dari pemerintah sekian nih, silakan kepala desa, perangkat desa, RT RW untuk menyeleksi siapa yang dapat. Mungkin pengertiannya seperti itu ya. Aku yakin warga mungkin banyak yang berpikiran seperti itu. Netizen yang tidak tahu seluk-beluk di dalamnya. Saya tahu yang namanya orang komen itu bebas lah ya. Tetapi komennya itu kadang-kadang aneh, tidak tepat. Mungkin mereka berpikiran bahwa bantuan sosial datang, terserah kades yang dapat siapa-siapa. Atau ada bantuan keuangan misalkan, satu rumah dijatah 300.000 pemana. Ini uangnya silakan kades lewat RT RW untuk menyeleksi siapa yang dapat, mungkin begitu. Pengertiannya mungkin begitu. Tidak, saudaraku. Data itu bukan diambil langsung yang dapat ini itu, bukan. Data itu diolah, digodok tuh di pusat, di dinas, entah itu di departemen sosial. Yang digodok itu data-data survei-survei, bukan langsung antara dapat apa tidak, antara dapat bansos apa tidak, dapat uang apa tidak, dapat beras apa tidak, bukan itu. Data itu mentah dari desa, dari mungkin kalau katakanlah kalau ada dinas sosial menyuruh desa untuk mendata, itu bukan mendata siapa yang dapat, siapa yang tidak, bukan itu. Yang disurvei, yang didata itu adalah tingkat kesejahteraan sosialnya. Yang didata misalkan ini rumahnya terdiri dari apakah bata, batu, kayu, atau gedek misalkan. Lantainya namanya siapa, lantainya terdiri dari tanah, keramik, atau kayu, begitu. Apakah dia punya kambing berapa, ayam berapa, pohon kelapa berapa, ya itu. Kalau dia berak, buang air besar, apakah di sungai atau di jamban keluarga atau di jamban umum, begitu. Kemudian dia kerjanya apakah buruh tani atau buruh pabrik atau PNS misalkan. Jadi data-data yang kita kumpulkan ini data mentah, bukan data si Suta dapat beras apa tidak layak, dapat layak, bukan itu langsung, bukan langsung seperti itu, bukan. Ya, jadi data-data itu hasil-hasil survei itu namanya data terpadu di situlah ya. Mungkin ada yang ambil setiap tahunnya ada survei-survei, ada Reksokses, ada dan macam-macam itu. Dana apa? Survei sosial, ada survei macam-macam itu digodok, diolah. Ya. Jadi di sana itu yang godok di pusat, yang menerima data hasil survei kita itu disetorkan ke sana, digodok. Bisa saja mengapa jadi bantuan-bantuan ini tepat sasaran ataupun salah sasaran, karena yang disurvei, yang ditanya ini jawabannya bisa beda. Misalkan ini, tempat saya ini lucu. Ada seorang yang disurvei menurut pandangan umum itu dapat, harus dapat bantuan misalkan. Tapi pada waktu orang ini diendongi oleh petugas, disurvei, dia orangnya bicaranya tinggi. Anak saya tak kerja semua, penghasilannya sekian-sekian. Saya kalau makan ya begini-begini. Sombong. Betul.
Padahal dia dari kacamata umum dia layak dapat bantuan. Tapi waktu disurvei dia jawabannya tinggi. Jawabannya tinggi, tanahnya sekian, rumah. Kalau rumahnya mungkin ya tidak. Tapi kan banyak sekali orang desa yang mungkin secara umum kelihatannya harus dapat bantuan. Tetapi dia sebenarnya orang kaya. Ya. Tanahnya luas, anaknya udah pada kerja di mana-mana. Ya kan. Tapi orang memandang katanya tidak tepat sasaran ya karena hasil surveinya demikian. Jadi sekali lagi saudaraku, jadi data-data hasil survei yang disodorkan mungkin lewat ketua RT, ketua RW, bantuan ya. Kalau yang survei bukan RT, bukan RW, bukan kades, ada petugas ya. Jadi ada petugas yang survei ya, walaupun itu mungkin di kader yang dibayar oleh pemerintah untuk survei, itu sebenarnya itu data-data. Bukan si Suta dapat beras, si Naya dapat uang berhak, bukan langsung seperti itu, bukan. Jadi yang diolah ini adalah data. Jadi pemerintah ini yang di pusat sana, entah itu dinas sosial di kabupaten atau mungkin dari pusat lah ya, kita sendiri kan tidak tahu persis apakah data itu hanya sampai ke dinas sosial di kabupaten atau sampai ke pusat. Tapi ini kan uang APBN otomatis dari ke pusat ya kan. Jadi yang kita setorkan ini data-data seperti itu, bukan data si Suta dapat beras layak apa tidak, hanya layak tidak layak, bukan itu. Yang disetorkan ini data-data kondisi per rumah per kakak. Anaknya berapa, sekolah di mana, butuh sekolah apa tidak, sampai tamat berapa. Kalau berobat apakah ke puskesmas atau ke bidan desa, atau di situ ada tulisan-tulisan seperti itu. Jadi bukan langsung ini dana sekian, ini beras sekian ton, silakan Pak Kades, silakan Pak RT, disurvei siapa yang dapat seperti itu. Bukan itu. Jadi sebelumnya ini sudah ada survei dinas sosial, entah itu kependudukannya, karena ini banyak sekali lembaga-lembaga yang mengadakan survei. Entah itu yang mengatasnamakan itu kependudukan, entah itu yang mengatakan dinas sosial, entah itu yang reksosos, entah itu yang survei apa, ekonomi dan sebagainya. Di data-data itu terpadu, data terpadu kesejahteraan sosial. Data-data yang masuk ini digodok, tadi di dinas, tadi di pusat kita juga belum paham lah ya. Jadi kita nerimanya ini setelah data itu digodok itu baru turun nama-nama. Makanya bisa juga tepat sasaran, bisa juga tidak. Ya. Mungkin di tempat saya juga sama lah ya. Ada yang tepat sasaran, ada yang tidak. Mungkin kamu juga tidak akan percaya. Istri saya ini dapat. Bahkan pada waktu saya membuat video itu yang dulu yang viral yang sampai saya di TV One, di beberapa stasiun TV itu ya, bahkan sampai ditelepon Pak Gubernur, sampai dimarahin macam-macam. Saya dipanggil Pak Bupati bilang, Pak Sarman, pokoknya enggak usah begitu. Kakak saya, kakak bupati ini ya, kakak saya saja dapat. Jujur ya, istri saya ini dapat, walaupun diterimakan untuk orang lain ya kan. Kalau tidak diterima kan mubah juga kan, walaupun kita tidak terima diberikan kepada orang lain. Tapi kalau kemudian ada RT, RW, Kades, perangkat desa kita ada bingung, ya orang bingung. Kita sudah usul si ini coret-coret, mesti istri saya coret ya. Setiap dapat saya periksa, ada yang PNS dapat saya coret, tapi keluar lagi dari situ. Ya mudah-mudahan sih tahun ini ya ada bansos lagi ya, mudah-mudahan yang tepat sasaran. Tetapi tepat sasaran dan tidak, sekali lagi bahwa itu merupakan suatu yang dikatakan adil atau tepat sasaran tergantung orang yang memandang. Bagi yang dapat bantuan sosial pasti akan mengatakan tepat. Bagi yang tidak dapat tidak tepat, ya kan? Nah ini, jadi sekali lagi bahwa hal ini yang kadang-kadang kita juga bingung lah ya. Aku yakin tidak bisa 100% tepat sasaran, tidak bisa. Tidak mungkin. Ya. Karena orang akan memandang juga berbeda. Tepat sasaran, adil bisa beda
antara pendapat orang yang menerima dengan orang yang tidak menerima. Ya kan? Jadi itulah sahabatku. Jadi sebenarnya desa ini ya kadang-kadang dimintai bantuan RT RW khususnya dimintai bantuan hanya mendampingi. Ada petugas survei, entah itu survei kependudukannya, entah itu survei kesejahteraan sosialnya, entah itu survei kesehatannya. Itu biasanya kan banyak sekali survei. Dan itu data-data itu digodok. Entah itu di dinas sosial, entah itu di pusat, saya kurang paham. Ya. Jadi data yang kita setorkan ini data mentah. Kalaupun itu lewat kepala desa datanya ya, tapi kebanyakan mereka kan desa hanya menerima surat pemberitahuan, Pak, ini saya petugas dari dinas ini akan mengadakan survei ekonomi, akan mengadakan sensus ekonomi, begitu aja. Bukan kepala desa suruh survei, RT RW disuruh survei siapa yang dapat beras, yang layak dapat beras apa tidak, siapa yang berhak dapat uang apa, bukan itu, bukan langsung seperti itu. Jadi yang dikumpulkan data-data ini adalah data-data apa yang ada, apa yang terjadi di lingkungan desa di situ per rumah ke rumah. Dari ayamnya apa tadi saya katakan dari awal. Saya sudah cerita banyak gitu ya. Jadi tolong, jadi kita ini harus paham betul Bapak. Bukan langsung uang atau langsung ini beras silakan Pak Kades RT siapa yang berhak siapa yang bukan itu. Ya. Jadi data-data itu hasil godokan, entah itu di dinas kabupaten, entah itu di pusat, hasil godokan dari hasil survei yang dilakukan oleh petugas. Dan itu diolah di sana mungkin begitu ya. Tapi yang jelas sekali lagi saya tekankan, tidak, kecuali ada yang mengambil kepentingan di situ. Mungkin ada seorang kades yang pura-pura ini berkat saya kamu dapat, mungkin dengan dia, tapi kalau dengannya tidak dapat mungkin dia mengatakan saya tidak, bukan saya, pasti itu biasalah permainan politik seperti itu. Tetapi perkara data itu betul tidak, bukan kades sebenarnya ya, bukan juga perangkat, bukan juga RT RW, biasanya RT RW hanya mendampingi. Oke sahabatku, dari data-data yang kita setorkan ke data-data mentah, bukan data siapa yang dapat, berhak dapat, siapa tidak, bukan langsung seperti itu. Oke sahabatku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.